Saudara, pemerintah akhirnya mencabut 4 izin usaha perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keempat perusahaan dianggap terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Adapun saudara, keempat perusahaan tambang tersebut diantaranya ada PT KW Sejahtera Mining yang punya luas 5.922 hektar. Kemudian ada PT Mulia Raymond Perkasa dengan luas sebesar 2.193 hektar. Yang ketiga adalah PT Anugrah Surya Pratama yang memiliki luas 1.173 hektar. Yang terakhir adalah PT Nurham punya luas 3.000 hektar. Sementara PT Gag Nikel yang mempunyai luas sebesar 13.136 hektar ini masih diberikan izin tambang dengan kontrak izin berlaku hingga 30 November 2047. Nah, dari data Kementerian SDM, PT Gag Nikel memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di tahun 2024, 2025, dan 2026 yakni masing-masing sebanyak 3 juta wet metric ton. Pemerintah saudara menyebut aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Raja Ampat telah sesuai dengan ketentuan lingkungan. Namun apakah pengawasan lingkungan yang dijanjikan pemerintah untuk menjaga kelestarian wilayah Raja Ampat dapat terrealisasi? Kami bahas usai tayangan berikut ini. Bareskrim Mabes Polri akan mengusut adanya dugaan pelanggaran terkait aktivitas tambang nikel yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Saifuddin menyatakan, perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi di lahan tambang. Sesuai dengan undang-undangnya kita boleh kok, kecuali undang-undangnya kita nggak boleh menyelidiki. Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan, itu emang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan, makanya nanti direklamasi. Walaupun ada cuma ya? Makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi. Bapak, berarti udah ada yang diselidiki ya Pak? Itu diselidiki berdasarkan laporan masyarakat atau seperti apa Pak? Atau temuan? Atau LPA? Ya temuan adalah. Ya? Temuan aja. Oke. Pada Selasa lalu, pemerintah menegaskan telah menutup izin tambang 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. PT Gag Nikel tidak termasuk di dalamnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemerintah tidak menutup PT Gag Nikel. Bahlil menyebut PT Gag Nikel masih beroperasi sesuai dengan AMDAL sehingga akan tetap beroperasi. Untuk PT Gag, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Melalui keterangan tertulisnya, PLT Presdir Gag Nikel Arya Arditya mengatakan, PT Gag Nikel telah melakukan wujud tanggung jawab. Salah satunya adalah melakukan reklamasi dengan luas lahan reklamasi mencapai 136,72 hektar per April 2025. Dengan penanaman lebih dari 350.000 pohon, termasuk 70.000 pohon endemik dan lokal. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, Bupati Raja Ampat mengungkap, aktivitas tambang yang berlebihan di area Raja Ampat akan mengakibatkan kerusakan terhadap kehidupan laut. Aktivitas seperti tambang dan aktivitas juga seperti pariwisata orang ke sana kemari akan mengganggu aktivitas jalur migrasi satwa laut, sehingga ini harus kita redakan semua. Jangan terlalu juga aktivitas pariwisata jangan sampai tinggi, karena transportasi ini di laut juga mengganggu satwa-satwa laut juga. Begitu juga ada aktivitas, kalau aktivitas tambang juga mengganggu satwa laut, karena dari situ lewat ke sana kemari, bahkan yang di darat juga terpengaruh juga. Jurnalis National Geographic Indonesia, Didi Kasim mengatakan, dampak operasi tambang di Raja Ampat juga tak selalu memberikan keberkahan terhadap masyarakat sekitar. Saya rasa yang paling miris yang saya rasakan adalah ketika
banyak trauma-trauma dari masa lalu yang dihadapi oleh warga-warga yang tinggal di pelosok-pelosok negeri kita terhadap pembangunan yang begitu cepat dan seringkali mungkin meninggalkan mereka dalam keberpihakan gitu ya. Jadi banyak yang merasa bahwa pembangunan ini tidak menyentuh ke akar rumput karena memang terasa terlalu cepat. Kami mengutip foto citra satelit yang diunggah harian Kompas melalui laman Instagramnya. Berdasarkan foto citra satelit yang diambil pada 29 November 2016, belum terlihat adanya pembukaan lahan di Pulau Gat. Kondisi yang sama juga tampak pada citra satelit yang diambil pada 19 Maret 2017. Namun, pada 2018, aktivitas pembukaan lahan mulai terlihat di pulau itu. Meskipun pemerintah telah mencabut izin usaha tambang terhadap 4 perusahaan, tetapi operasi tambang oleh PT GAK masih berlangsung. Masifnya operasi tambang di wilayah Raja Ampat tetap akan merusak kelestarian alam jika tidak memperhatikan ekosistem pulau-pulau di sekitar area tambang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana nasib Raja Ampat usai pemerintah mencabut izin penambangan nikel di Raja Ampat untuk 4 perusahaan? Saat ini kita sudah bergabung dengan Toto Daryanto, Komisi 12 dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan juga ada Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Melki Nahar. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Mas Melki. Malam. Iya, saya mau ke Pak Toto dulu. Pak Toto, dari DPR sendiri menilainya apa sih sebenarnya alasan dari pemerintah sebenarnya sudah mencabut nih 4 izin penambangan untuk perusahaan tapi tidak untuk PT GAK Nikel? Jadi begini ya, Mbak, 4 perusahaan itu memang berbeda dengan yang GAK Nikel ya. Jadi yang 4 perusahaan itu berada di kawasan yang memang betul-betul itu geopark yang dilindungi. Nah, sementara yang di GAK Nikel ini sebetulnya dia berada di pulau yang lain yang ada jarak yang aman dari posisi Raja Ampat sebagai destinasi wisata. Kemudian juga PT GAK Nikel ini kan mereka rejim karya kontrak. Jadi ini PKP 2B di sejak masa zaman itu pemerintahan Presiden Soeharto dulu, kemudian diperbarui menjadi izin produksi pada tahun 2017. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena itu juga tidak bisa serta-merta itu PT GAK itu ikut ditutup gitu. Sementara PT GAK sendiri sudah memenuhi seluruh prosedur, seluruh persyaratan yang memungkinkan diterbitkannya izin produksi. Jadi secara peraturan perundangan persyaratan sudah terpenuhi. Tapi kan di PT GAK ini juga penambangannya di lokasi Raja Ampat, Pak. Iya betul. Tapi dia karena memenuhi seluruh peraturan perundangan, AMDAL, kemudian RKAB, kemudian reklamasi dan lain sebagainya itu, maka sikap pemerintah sekarang kan akan mengawasi secara ketat. Nah, sehingga ini mesti ada laporan secara periodik nanti kepada publik, dan publik saya kira terus akan mengawasi juga bagaimana kegiatan pertambangan di Raja Ampat. Dan harapan kita PT GAK sendiri juga melakukan perubahan-perubahan kebijakan dan perubahan-perubahan operasionalnya sehingga betul-betul jangan sampai terjadi pelanggaran. Kalau ada perubahan jadi berarti zero pelanggaran. Pak Toto, berarti kalau tadi ada kemudian perbaikan berarti artinya ada yang kemudian melenceng begitu dari yang seharusnya PT GAK Nikel ini. Bisa jadi kalau tidak diawasi dengan ketat pertambangan bisa jadi akan terjadi seperti itu. Tapi dengan posisi yang sekarang menjadi sorotan dunia, saya kira tidak mungkin itu terjadi. Makanya sikap pemerintah mengawasi secara ketat dan DPR akan mendukung sikap itu, juga akan meningkatkan pengawasan supaya tetap seluruh peraturan perundangan itu ditaati.
Oke, saya masih Jadi itu, Mbak. saya masih agak bingung karena 4 perusahaan ditutup dengan alasan katanya ditemukan adanya pelanggaran lingkungan. Nah, kalau gitu nanti saya akan ke Pak Toto. Saya mau ke Jatam dulu. Bang Melki, kalau tadi Anda melihatnya gimana sih? Sudah puas atau justru tanda tanya nih, 4 perusahaan tambang nikel sudah ditutup, tapi tidak untuk PT Gag Nikel? Iya, iya, iya. Ya, jadi gini, ketika kita bicara soal pertambangan itu, yang harus kita paham betul itu adalah soal bagaimana cara kerja dari industri yang destruktif ini, begitu ya. Jadi ia rakus lahan, juga rakus air. Sehingga mau dia beroperasi di wilayah manapun, entah pulau besar, entah pulau kecil, dia punya daya rusak baik langsung maupun tidak langsung begitu. Dan itu yang harus mesti dipahami. Lalu yang kedua adalah soal alasan pemerintah, terutama dari Menteri SDM bahwa PT Gag Nikel ini dia punya AMDAL, kemudian tidak punya kerusakan yang serius. Satu hal yang penting untuk dicermati bahwa AMDAL itu dia tidak mengesampingkan hukum lain yang lebih tinggi begitu ya, dan less spesialis begitu. Jadi AMDAL itu dia hanya dokumen teknis yang menjadi salah satu syarat perizinan saja gitu ya. Dan tentu saja tidak bisa mengalah aturan yang melindungi wilayah pesisir, pulau kecil begitu, sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 begitu. Nah, melalui undang-undang ini begitu ya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu orientasi pemanfaatannya tidak untuk pertambangan begitu. Lalu yang kedua, AMDAL itu dia bukan produk keputusan politik demokratis yang partisipatif begitu ya. AMDAL itu lagi-lagi disusun oleh konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan. Meski ada konsultasi publik, seringkali prosesnya itu cacat begitu ya. Ini tentu berbeda dengan prinsip semisal pengakuan hak masyarakat adatnya begitu ya. Dan yang berikut soal kewenangan pemberian izin tambang tadi itu juga bisa dibatalkan jika bertentangan dengan hukum lingkungan. Artinya Bang Melki? Artinya alasan Bahlil bahwa PT Gag Nikel ini sudah punya AMDAL dan segala macamnya itu adalah hal-hal yang teknis begitu ya, yang administratif begitu, dan itu menyesatkan karena dia mengingkari undang-undang yang jauh lebih tinggi tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu satu. Lalu yang kedua, dan ini penting, bahwa Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini, Mbak, itu pernah dilakukan JR oleh PT Gembak Kreasi Perdana, anak perusahaan Harita Group yang beroperasi di Pulau Kecil Wawoni. Lalu kemudian waktu itu kita bersama warga di Pulau Wawoni menjadi penggugat intervensi. Dan hasilnya JR terhadap Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tadi itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir 2024 kemarin. Lalu yang ketiga, sebetulnya banyak jurisprudensi hukum terkait dengan pulau kecil selama ini. Semisal kasus di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, yang notabene ini adalah pulau kecil, lalu kemudian gugatan dan dicabut izinnya. Bang Melki, berarti seharusnya dalam artian yang Bang Melki ingin sampaikan, harusnya ini dikaji lebih dalam lagi nih untuk penerusan dari ACC untuk penambangan nikel untuk PT Gag ini? Karena kan yang lainnya sudah ditutup nih. Iya persis, karena yang kita lihat yang terjadi ini kan sebetulnya bukan penegakan hukum. Karena gini, kalau kita mau bicara jujur Pak, 4 perusahaan yang dicabut oleh Bahlil itu, kalau kita cek di lapangan, dia nggak operasional. Gitu ya. Bahwa kemudian izinnya aktif, iya. Tapi yang beroperasi di sana itu adalah PT Gag Nikel, dan kemudian kerusakannya itu nyata. Tapi kan tadi kata Pak mereka memisahkan antara Pulau Gag dengan Raja Ampat tadi seolah-olah ini jaraknya jauh. Padahal bicara soal pulau kecil itu dia tidak punya alternatif lain, Mbak. Kalau misalnya satu bagiannya itu sudah dirusak. Jadi satu bagian sudah dirusak itu berdampak pada wilayah lain, terutama juga dalam kaitan dengan perairan di Raja Ampat itu sendiri. Oke, jadi nggak ada alasan ya karena lokasinya jauh begitu kemudian di ACC untuk dibolehkan di penambangan ya gitu ya. Dan itu mengada-ada gitu loh. Percaya Bahlil, gimana ceritanya? Saya tanyain kalau gitu. Pak Toto katanya mengada-ngada nih alasannya untuk tetap di ACC izinnya PT Gag. Iya kan menurut Pak Melki mengada-ada. Kan sebetulnya begini Mbak, ini PT Gag ini kan diatur sebagai
Ini kan kelanjutan kontrak karya dan PKP 2B. Jadi ketika Undang-Undang nomor 1 itu nomor 1 tahun 2014 ya itu diundangkan. Nah, ini sebetulnya sudah berlaku dan ini dijamin oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba. Halo? Silakan Halo? Pak. Ya, silakan Pak Toto. Suara kita dengar ya? Ya, terdengar. Jadi di situ dinyatakan dalam pasal 169 Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang sekarang sudah direvisi, tapi itu tetap pasal itu tetap terus ya, menyatakan bahwa kontrak karya dan PKP 2B yang sudah ada sebelum undang-undang tersebut tetap berlaku sampai masa kontrak habis gitu. Nah, kemudian di tahun 2017 kan ini masa kontraknya itu 30 tahun gitu loh. Jadi memang tidak bisa, ini beda. Jadi ini beda dengan yang diatur sebagai sebagai pertambangan di pulau-pulau kecil itu. Karena ini adalah ada aturan hukum yang mendasari sebelumnya. Oke, jadi artinya tetap kemudian dilanjutkan juga gitu maksudnya Pak Toto? Tidak bisa ditutup? Ya untuk sementara saya kira tidak bisa serta-merta ditutup kecuali atas kesadaran sendiri setelah dibicarakan dengan baik-baik pihak pertambangan itu merasa berempati dengan tekanan publik itu bisa saja itu terjadi atau karena ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap seluruh peraturan perundangan yang dipersyaratkan itu juga bisa pemerintah menutup, tapi kalau tidak ada celah itu ya tidak bukannya bisa sekecil ditutup. apapun ini ada kerusakan meskipun tadi sudah dijanjikan ada rehabilitasi, ada reboisasi dan lain sebagainya, ini kan juga butuh waktu Pak Toto. Ya semua laporan masyarakat itu kan mesti harus diklarifikasi juga ya, dan kalau masih ada kesanggupan dari pihak perusahaan untuk memperbaiki, ya tentu itu akan kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau hasilnya dianggap itu memenuhi harapan publik, menurut saya tidak ada masalah tuh Mbak. Oke, diterima nggak tuh? Karena kita kan juga tidak boleh anti dengan pertambangan ya, karena Indonesia ini berbeda ya, walaupun teman-teman dari Greenpeace, dari Wali biasanya mengkritik soal pertambangan ya, tapi kan itu perdebatan yang tersendiri lah, saya kira tidak pada sekarang ini kita bicarakan gitu. Bang Mel. Nah intinya bahwa ini belum bisa ditutup seperti yang 4 itu tidak mungkin. Oke, ada alasan tersendiri. Ada proses selanjutnya. Oke. Ada alasan-alasan yang memungkinkan PT GAK ini tetap berlanjut. Oke. Kita awasi bersama, itu intinya. Bang Melki, ini nampaknya ramai-ramai untuk tidak setuju penutupan nih. Yang ini artinya juga ini nggak sih mengecewakan hati dari Chef Raja 4 yang di mana-mana ini digaungkan sampai dengan sekarang nih, termasuk juga masyarakat warga asing yang geram. Iya, saya kira tidak hanya mengecewakan, tapi juga menyesatkan, gitu ya. Klaim bahwa tidak ada regulasi lain yang kemudian bisa menghentikan tambang di Pulau Gap juga itu keliru, begitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini kan soalnya bagaimana konstruksi hukum itu dibangun. Kalau misalnya regulasinya dibuat tidak dalam kerangka memitigasi atau melindungi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, lantas kemudian kita tetap berkutat atau mengacu pada regulasi yang bermasalah ini, maka hasil akhirnya seperti yang beliau sampaikan tadi, oke, nggak apa-apa, wong dia sudah sesuai dengan regulasi kok. Tapi kan pertanyaan terpentingnya, konstruksi hukum kita itu selama ini tidak dibuat untuk bagaimana memitigasi atau melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan ini tidak hanya bicara soal Pulau Gap, ada 35 pulau kecil dan izinnya itu hampir 200 izin tambang di seluruh Indonesia. Jadi ini presiden buruk justru kalau logika hukum yang sama itu kita pakai untuk melegitimasi keberadaan seluruh izin tambang yang ada di wilayah Indonesia ini. Kalau tadi Pak Toto boleh ya silakan. Boleh menyela ya. Saya kira case-nya itu berbeda ya. Jadi jangan disamakan saja, jangan digeneralisir antara yang ada di Raja Ampat GAK dengan yang di pulau-pulau kecil lainnya. Kalau pulau kecil lainnya, menurut saya ya tutup saja karena melanggar perundangan. Kalau di PT GAK ini kan karena ada. Terus emang pulau GAK yang pulau kecil nggak melanggar undang-undang gitu? Melanggar, ya, melanggar. Tetapi. Ya itu dia, mengapain coba? Kak Melki, Mas. Anda keliru di situ. Karena gini, Anda menempatkan Pulau GAK seolah-olah dia terpisah dari pulau-pulau kecil yang lain. Padahal bukan begitu. Ini pulau kecil. Artinya dia sama gitu loh. Tiba-tiba kemudian Anda membedakan, lantas kemudian Pulau GAK yang membedakan bukan pulau kecilnya. Artinya Anda sedang bicara soal kepentingan besar di sini. Siapa yang kemudian Anda perjuangkan gitu loh?
Didengarkan dulu, dengarkan Coba dulu. kita dengarkan dulu, Bang dipotong Melki. dulu. Jangan Ya, dipotong silakan Pak dulu, Toto. ya. Jadi GAC Nikel ini bukan sekedar beroperasi di pulau kecil. Pulau kecil itu ya betul, dia beroperasi pulau kecil. Tetapi dia ini izinnya sudah sebelum undang-undang itu ditetapkan. Dia berdasarkan kontrak karya yang itu masih tetap berlaku itu loh. Nah, maka kita bisa menutup PT GAC itu kalau terjadi pelanggaran terhadap seluruh peraturan perundangan yang berlaku dalam penambangan di PT GAC itu. Maka sebetulnya sekarang itu jangan bicara opini, temukan bukti-bukti, kumpulkan, laporkan, ya, nanti disampaikan ke DPR, sampaikan kepada pemerintah bahwa memang PT GAC ini patut ditutup. Nah, misalnya seperti itu. Sementara pemerintah juga terus-menerus memberikan Berarti laporan. seruan Chef Raja 4 ini juga ini dong diabaikan. Pak Toto, Halo? Pak Toto, ya. Ya. Bagaimana dengan seruan Chef Raja 4? Ya sudah direspon dengan penutupan empat tambang yang IUP-nya sekarang sudah ditutup kan, Mbak. Kalau GAC ini kan karena ada kontrak karya dan PKP, kelanjutan dari PKP 2B sehingga tidak bisa serta-merta ditutup. Dia harus melanggar dulu seluruh persyaratan yang seharusnya dipenuhi gitu. Bang Melki Tapi katanya. pemerintah mendengar ya, tuntutan masyarakat ini setengah didengar, maka sekarang pemerintah mengawasi secara ketat. DPR juga akan mengawasi secara ketat ya. Ini gimana cara diawasinnya Bang Melki kalau gitu? Nggak mungkin diawasi, bahwa mereka terlibat dalam konflik kepentingan yang sama kok. Kan bisa kita cek siapa orang-orang di balik PT GAC Nikel itu sendiri. Kan sebagiannya terafiliasi secara politik dengan Menteri Balin itu sendiri gitu loh. Bahkan mereka yang menjadi sebagiannya juga menjadi tim sukses Jokowi Ini ada Jokowi punya bukti, dulu, Bang. begitu ya. Jadi ini konflik kepentingannya besar begitu. Makanya yang saya bilang tadi, pertanyaan terpentingnya, pemerintah punya kemauan politik nggak untuk kemudian melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau Nih, Bang kecil Melki, kita? sebentar. Jadi ini tadi kalau Anda bilang punya konflik kepentingan, apakah ada bukti dan siapa dengan siapa ini? Kan kalau kita cek begitu ya, mereka-mereka yang menduduki posisi sebagai komisaris kan, salah satunya staf ahlinya Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, begitu ya. Lalu yang lainnya juga ada pengurus PBNU, organisasi besar begitu ya, NU, PBNU. Jadi makanya kita selalu bicara bahwa langgengnya tambang ini karena ketemu itu titik temu kepentingan antara si elit politik dengan si pelaku bisnis itu sendiri begitu. Makanya tidak heran kemudian mengapa PT GAC Nikel tadi itu dibiarkan beroperasi. Alasan kemudian bahwa dia punya AMDAL, dia punya RKAB itu nggak masuk di akal begitu. Karena Pulau GAC seperti yang saya bilang ini pulau kecil, artinya dia sama di depan hukum gitu loh, di depan aturan yang ada. Yang jadi soal kemudian adalah ketika kita menegasikan fakta hukum lainnya. Dan ini tidak hanya mengacu ke Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, loh, Mbak. Tapi ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap soal perkara pulau-pulau kecil tadi terkait dengan tambang. Kasus Pulau Bangka, kasus Pulau Wawoni, kasus Pulau Sangihe gitu ya. Tapi itu tadi ada pembiaran, bahkan cenderung dilindungi. Sehingga kembali ke political will tadi, pemerintah mau nggak untuk kemudian melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini? Tapi kalau kemudian mereka orientasinya tetap bisnis, ya kita kemudian jadi paham Pak Toto, apa yang kemudian akan apakah terjadi. memang hanya orientasi bisnis semata tadi ada di balik siapa dengan siapa begitu sehingga nampaknya terkesan bahwa semuanya ini melindungi nih PT GAC ini, Pak Toto? Saya nggak mau mengaitkan ke situ ya, karena saya tidak tahu itu apa yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Bung Melki gitu. Kalau saya melihatnya karena PT GAC ini dia adalah kontrak karya gitu loh, yang oleh undang-undang itu masih dimungkinkan dia untuk terus berlanjut. Nah, sementara pemerintah harus menemukan alasan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang dilanggar. Makanya menurut saya kok begini ya, Bung Melki, temukan seluruh pelanggaran-pelanggaran itu dipublish gitu loh. Kan kita punya presiden ini sangat peka dan cepat mengambil keputusan ya. Saya kira keputusan terakhir nanti juga pada Bapak Presiden Prabowo itu kalau melihat memang terjadi seperti itu. Tapi ini kan juga dari pihak SDM sendiri akan terus-menerus mengawasi dan menurut saya pengawasan ini harus dilaporkan kepada publik. Jadi nanti kita beradu di situ mana sebetulnya GAC ini melanggar apa enggak gitu loh. Nah, kalau melanggar ya ditutup, setuju kita. Kalau melanggar ditutup, ya memang semua pelanggaran harus ada sanksinya kan.
Gitu. Tapi kalau tidak melanggar bagaimana? Kita nggak bisa nutup karena izinnya dia masih 30 Tuh, Bang Melki tahun. katanya kalau tidak ada pelanggaran ini tidak usah ditutup. Kalau gitu Anda juga akan Ya, temukan pelanggaran-pelanggarannya, laporkan kepada publik, ya nanti terus-menerus kita awasi bersama-sama gitu. gimana tuh Bang Melki? Karena kan saat ini dari Barreskrim juga sedang menelusuri ya ada atau tidaknya dugaan unsur pidana nih. Iya, jadi maksudku soal kerusakan itu sudah terang benderang begitu ya. Dan kasus GAP kemudian heboh ini sebetulnya sudah lama itu. Misalnya saya ambil contoh ya, teman-teman Kompas ini, terutama Kompas Cetak waktu itu melakukan investigasi di Pulau GAP. Mereka bicara soal bagaimana nasib pariwisatanya, terumbu karangnya, lamunnya. Jadi itu nyata itu. Jadi dokumentasi visualnya itu muncul. Tetapi kan kemudian itu tidak pernah ditindaklanjuti. Hingga kemudian kemarin ketika teman-teman Greenpeace protes itu, lantas kemudian isunya menjadi sangat viral. Artinya dari konteks ini saja Mbak, kalau kemudian kita berharap kepada pemerintah untuk mereka berbaik hati, begitu ya. Seolah-olah mereka ini ada dalam klaster yang lain dengan kita sebagai warga biasa atau dengan lingkungan itu sendiri. Mestinya kalau pemerintah punya isi otak, begitu ya, yang harus dia pikirkan adalah bagaimana memastikan keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tadi, yang notabene ini bukan pulau kosong, gitu ya. Ini pulau ada penghuninya. Dan luas konsesinya Pak, melampaui luas dari pulaunya itu sendiri, lebih dari 13.000 hektar. Nah, kalau semua diambil alih untuk tambak, pertanyaannya hampir 1.000 jiwa manusia di Pulau GAP itu mau dikemanakan? Tapi, tapi gimana Pak Toto? Kalau saya lihat konteksnya tidak itu tadi, Mas Melki, karena kalau artinya dalil bahwa ada regulasi ini, regulasi itu, kan pertanyaan pentingnya sejauh mana regulasi ini bisa melindungi warga yang hari ini tinggal, mati dan hidup di Pulau GAP itu sendiri. Kalau konteksnya hanya masyarakat yang berada di Pulau GAP mau dikemanakan, kan orang bisa juga berkata, ya masyarakat GAP harus disejahterakan dengan adanya tambang itu. Kan bukan di situ masalahnya. Masalahnya bukan posisi tambangnya menutup seluruh pulau Pak, bahkan wilayah pesisir pun dikapling. Mau dibawa kemana? Pak Toto? Ya nanti, halo ya. Gimana? Gimana Pak untuk menanggapi tadi mau dikemanakan dan kemudian diberdayakan seperti apa ini? Ya menurut saya semua detail-detail yang disampaikan Mas Melki itu lebih baik dibuat secara terdokumentasi dengan baik, secara tertulis, laporkan resmi kepada Komisi 7, kepada Komisi 12 dan juga kepada pemerintah. Nanti kita lakukan pengawasan dan hasilnya kita laporkan kepada publik. Nah, saya kira itu lebih fair itu. Oke, baik Pak Toto, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih juga Bang Melki untuk jawabannya. Sudah di Sapa Indonesia Malam terkait dengan penutupan 4 izin pertambangan nikel tak terkecuali atau kecuali adalah PT GAC Nikel. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Ya, malam semua.